terbaiknya sehingga kita akan melihat yang akan dibawakan apakah lineup kemenangan tersebut. Bedanya kiri 5 nih Bung. 5 nih, kanan 4 ya. Kanan 4 ya, plus 1 watt ya. Oh ya, melihat dari mungkin win rate yang didapatkan oleh Onyx ya, ini mereka memang kuat banget sih dengan lineup kemenangan mereka di mana memang terpatahkan sekalipun. Belum lagi mereka memang punya chemistry yang menurutku ini sangat-sangat kuat sekali. Perpaduan dari Kiboy bersama dengan Suns. Pun demikian dengan Dewa United kemarin ya. Kalau kita saksikan Sako ini benar-benar luar biasa juga. Sako meng-enable permainan dari Dixon bersama dengan Jatuh mereka berkelana. Jadi semuanya bisa jalan, semuanya bisa menyatu sembari memainkan formasi 4-1 yang jelas ini akan menjadi tugas untuk kuat nanti bermain di late game. Beberapa belakangan ini Sancho ini di band ya. Bukan Sancho-nya, bukan ya. Cowoknya yang di band ya. Betul. Dan kalau misalnya aku lihat, apakah dari Onyx itu juga harus melakukan perebutan? Karena apa perebutan? Karena Kiboy pun dengan player yang sangat menggunakan cow. Iya. Dia tinggi banget tuh mekanik cowoknya. Dan walaupun sebenarnya akhir-akhir ini kita lihat dari Kiboy lebih banyak menggunakan Lufra. Dan kita juga masih penasaran nih siapa yang bakal nantinya pecah dari win streak-nya. Karena ini dua-duanya masih 100% kan. Dewa baru bounce back lagi nih di minggu ini. Betul. Kemenangan-kemenangan yang sudah mereka dapatkan juga. Dan bahkan line up kemenangan Onyx sih sebenarnya yang 4 mengerikan. ya, 4 kali win. Iya, sama line up ini tuh memang mengerikan banget nih. Line up-nya beda nih. Ya kan, mengerikan. Dan bahkan kalau bisa kita bilang permainan dari Onyx yang harus diantisipasi dari flexible pick hero-nya. Yap. Kalau ngomongin nge-ban antara hero Kairi, antara hero Kiboy, mereka masih bermain di Suns-nya. Masih mereka bermain di CW, mereka masih bermain di Bulls-nya. Benar. Sama yang di hero pick itu banyak banget. Banyak. Dan ini harus diimbangi oleh para pasukan dari Dewa. Betul. Memang banyak sekali unique pick dan bahkan untuk unique role juga yang sering dibawakan oleh Onyx. Dan terlihat memang Assassin nyaman buat ini ataupun juga untuk fighter jungler. Sedangkan yang lainnya memang tugas yang berat ini bakal diemban sebenarnya di Bulls ya. Karena sebagai shot caller juga dia harus bisa memainkan peran penting untuk melakukan team fight nanti di turtle yang pertama. Jadi akan ada duel antara Dixon dan Woods sebentar lagi. Iya, dan sebenarnya kalau ngeliat dari Dixon juga sekarang udah adaptif lagi ya dengan hero-hero yang lompat ke backline dan juga fleksibilitas tadi yang seperti dibilangin juga sama Rajan Mas bahwa kalau misalkan udah big predator yang enak bisa dilempar lagi ke XP dan sejauh ini Woods yang masih sering pakai predator XP. Iya. Tapi tentunya kita bakal langsung lihat terlebih dahulu line-up-nya. Ada Sunwood, Cewek, Kairi, dan Kiboy dan inilah line up kemenangan mereka apakah masih berlanjut? Mari kita sambut. Ini dia tim Onyx. 4 kali kemenangan beruntun dengan line up yang sudah mereka bawakan kembali. Sempat bergonta-ganti namun mereka masih membutuhkan poin untuk bisa secure ke upper mereka pastinya. Ya, meskipun memang masih ada di posisi top 2 ya secara waktu. Tapi kalau kita melihat posisi yang ketiga juga ini sudah mulai merayap naik ke atas. Baru menang tadi. Baru menang apalagi tadi Big Five yang sudah mulai mendekat juga. Jadi otomatis kalau memang mau mengamankan upper mereka ini mereka harus bisa mengamankan kemenangan demi kemenangan. Dan pastinya dia Case dan Dixon, Watt, Lanaya, dan Sako. 4 player MDL plus 1 Watt masih menjadi chemistry terbaik untuk Dewa United. Dan ini dia penantangnya. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Dewa United Esports. Dewa United yang dimana sekarang mereka udah menemukan juga nih akhirnya komposisi yang pas dengan adanya juga adaptasi dari Dixon dan juga Sako sih yang benar-benar dimulai jadi satu titik yang perlu diwaspadai oleh teman-teman dari Onyx. Benar, meskipun memang ya kita tahu Dewa ini kuat di kuatnya, tapi mereka harus bisa memperkuat di early game mereka. Dan di sanalah kita harus melihat nanti perform dari Sako bakal seperti apa. Wih, dan tidak lupa tentunya Coach Danang bersama dengan Coach Yep, Adi, Jack Lee, dan juga Paddington. Ini orang, ini insinyur di balik keberhasilan timnya masing-masing. Arsitek ya, bisa dibilang juga ya siapa yang nantinya akan bisa memberikan outdraft lagi karena ini banyak banget kemungkinan yang bisa terjadi ya, apalagi unique pick heroes yang tadi sempat dibahas bahwa Onyx punya pool yang banyak. Tidak lepas juga untuk Malaya yang bahkan kita ingat banget satu power hero-nya dia adalah Ramus. Iya, yang belum terbawakan ya. Iya. Yang belum terbawakan
dan tapi bisa menjadi salah satu pocket star kalau bisa dibilang ini memang dilakukan oleh Dewa. Sisanya yang masih tetap berkutat di seputar dari Visor Tech Juggler, dan kita akan melihat keys to victory by Samsung Galaxy S23 Series 5G memenangkan match up untuk trio mid, karena kita tahu kuartet Dewa yang dibawakan juga mereka sudah punya chemistry yang sangat-sangat bagus sekali. Jadi di early game terkadang Dewa memang bisa dipukul, tapi mereka bisa bounce back untuk kembali nantinya ketika waktu sudah punya item dan memanfaatkan, wah ini sih menarik sih, memanfaatkan slot main Fanny nih, karena Fanny adalah hero yang paling jarang dipakai oleh Dewa United. Ditambah lagi, kalau misalnya kalian sadar, Dewa ini sering sekali melakukan bidding terhadap Fanny. Nah, karena ketika dicari tahu, kita usut, karena udah kembali lawan. Ya karena kalau Lanai bermain itu biasanya ada slot bed ke Fanny. Kalau Ray itu dia bahkan pernah kan. Nah, betul. Makanya kalau memang ini biasanya slot bandnya ini bakal satunya udah kita pegang. Fanny bakal di-ban bukan oleh Onyx tapi oleh Dewa United. Dan itu yang kita lihat, memanfaatkan slot band tersebut dengan adanya hero lain yang terlepas tadi. Ditambah lagi lawan mereka Kairi. Salah satu power hero-nya itu ada di Fanny. Betul. Ya mau gak mau gak sih. Nah, bedanya dengan Fanny coy. Seperti dilakukan juga, dan ya keys to victory untuk Dewa United sendiri. Bagaimana Sacho? Ini dynamic ya, daripada bench-nya semisal bisa di-dynamic oleh Dewa United. Kemarin sempat ada Tenisa di first pick oleh Dewa United, tapi melihat pool dari Dixon yang sudah mulai bertambah juga, Tenisa dipakai, dan kalau Tenisa gak ada, dia bisa pakai lapu-lapu, ada lapu-lapu juga. Dan 4-1 selalu dibawakan oleh Dewa United, dan ini wajib untuk bisa tetap pegang kendali di early game, karena kalau 4 mereka ditabrak dan itu bisa dipegang oleh lawan, ini bakal berat untuk Dewa. Ya, dan apalagi juga kita tahu ya untuk Watt sendiri adalah tipe gold laner yang cukup mandiri juga, berkali-kali dengan power pick-nya ke arah Cloud itu bisa menjadi satu sosok yang mengasuransikan dari Dewa di late game-nya. Namun yang menarik adalah adanya Sancho, di mana Cho ini menjadi satu power pick juga untuk Sancho. Berkali-kali bahkan masuk ke bidding phase yang pertama di respect juga. Jadi mereka bisa prayo mungkin ya untuk dapetin Chow. Tapi kalaupun memang Chow belum available, sebetulnya masih ada Ruby, masih ada Lolita juga yang masih menjadi pegangan untuk Sancho. Dan top 3 XP lane, Boots, Fluffy, dan juga Pai. Team fight participation Boots ya, menarik 62%. Karena kalau aku nggak salah sebelum-sebelumnya mungkin dia team fight participationnya ini cukup kecil. Lebih sering solo lane, lebih sering untuk push di lane dia. Karena untuk hero playernya ini kemarin-kemarin masih masih. Ya, jadi masih play on lane ya. Tapi ya semakin lama kalau kita melihat ini tim fight yang besar, apalagi dipegang oleh XP lane. Yap, jadi aktif banget ya pastinya buat jalanin lane jauhnya, bisa ikut fight juga. Namun Boots adalah salah satu pemegang pool hero XP terbanyak, itu jumlahnya sama sama Ya. Jadi banyak banget eksplorasi pastinya, karena berkali-kali kita melihat ada crazy pick, Radarnya nggak memungkinkan untuk dijaga, dilempar lagi ke XP. Itu kayak sekarang itu XP itu dapat buangan-buangan tau. Yes. Iya, ini nggak bisa nih, kamu aja dulu XP aja di flexin. Pakito juga kan sekarang juga saya pakai untuk XP lane. Dan mungkin itu sebabnya kenapa kita melihat guild participationnya besar. Uranus bisa, Pakito bisa, Perisla ada, atau kalau yang unik yang sempat dibawakan Gavir pernah dibawakan oleh Boots. Atau kalau melihat dari power picknya sekarang untuk Dixon ya, dulu kita melihat Teresa terus, dan sekarang mulai shifting lagi ke lapu-lapu. Lapu-lapu ada, bahkan menurutku Yusuf pun gak mahal sekarang untuk kedua juga ini. Karena sama-sama dengan tipikal, kalau aku ngeliat Onyx ya justru mereka lebih adaptif. Tapi kalau misalkan dari tipikalnya Dixon nih, dia lebih suka bermain ke arah Ichabik lagi. Ya, dan juga dengan Masha ya, yang tim lain jarang untuk menggunakan Masha, tapi ini power banget di tangan Boots, karena tiap kali ada tim fight di turtle, Masha-nya nempel ke jangan lawan. Oke, tapi langsung saja kita menuju ke drafting phase, dimana kita udah tidak sabar untuk melihat apa yang dan langsung main terhadap Fanny. Tanpa basa-basi push Pakito, mereka tidak mau memainkan laning panjangnya. Kita juga punya kasih untuk melepaskan dari Onyx. Oke, Fredrina tidak akan dilepaskan. Melihat adanya potensi swing yang bisa diambil sama Dewa United juga. Namun untuk Onyx bisa mengatakan juga Kairi adalah salah satu player yang cukup stabil dalam keadaan apapun. Dan sebenarnya kalau melihat dari Case, ini juga dia punya power untuk high ground heroes yang dimana positioning dia juga cukup bagus. Bahkan di match yang kemarin lawan Brilliant kalau nggak salah dia nggak sumbang sama sekali sama Marsha yang memang main jauh betul, dan Kadita juga. Kaditanya di dia masih menjadi satu sosok yang pilihan juga
berarti kali ini bisa ditambah Kita tahu ya, di kanan itu dua mid lane mereka dan juga Rootnya bisa main ketiga. Sekarang dengan adanya Brio terhadap para pemain dari Onyx adalah Dixon. Kalau kita bisa bilang juga, Dixon akan menjadi sosok yang menyeramkan untuk di area backline. Mungkin untuk dari satu jawaban dibandingkan harus mereka ada di posisi yang berebut dan kuat. Ini kalau dibilang line up yang terbaik masih belum cukup untuk Dewa, karena dia di sini masih coba mengganti pemain sama masih mencari line up yang cocok atau sesuai dengan apa yang kami inginkan. Jadi ya dan kalau bicara menang ini ada hero yang terbuka Joy misalnya. Biasa Fanny Joy di band ini terlepas untuk Joy-nya. Dan kalau memang gak diambil Dewa United, bisa ada kombinasi antara Joy dan Angela yang cukup menakutkan. Tapi ternyata prioritas dari Dewa United lebih ke arah Valentina dulu untuk Haze di sana. Dan sebenarnya masih banyak banget sih opsi yang terlepas. Bahkan kita lihat ada ya potensi tempat satu yang bisa dibongkar oleh Dewa ini bisa ditutup dengan Nino. Yang bisa dibantu sama Len, ya kan? Ini bisa diambil oleh teman-teman Onyx. Tapi tidak masih bisa terbuka juga. Tapi lebih dahulu untuk bisa memprioritaskan ke arah Joy dan Fidetnya. Jangan lupakan, Onyx ketika berada di second pick, dia akan bermain dengan flexible picknya. Itu dia. Kalau kita ngomong, wow, Joy bisa ke arah Push, Joy bisa ke arah Sans. Dan bahkan kita kalau bisa ngomongin ke arah ini bisa ditaruh di room sekalipun, bisa ditaruh di XP sekalipun. Jadi masih ada flexible pick untuk second pick kalau dipegang sama Onyx. Yep. Ya, dan juga cukup mengerikan ya dengan edit yang lagi naik banget ya sekarang. Dikarenakan mungkin tipikal dari meta kita yang sekarang ini bukan yang burst banget, bisa cepat ngembangin edit. Sehingga setiap kali dia bisa keluar dari halangsnya dia, ini udah enak banget. Life skill dapat, attack speed juga punya. Kita kan bakal coba untuk dilawan dengan adanya Unixin yang keren banget ya. Dan ada sebagai efek suppress juga bisa menghentikan maju dari Joy itu sendiri. Tapi di ketiganya apakah ada Angela yang setidaknya kalau misalkan emang kena tarik nantinya dia punya durability tambahan. Ya, asal kalau nggak mau Angela ya, karena ini kan udah di counter kan Bang. Ya, mereka bisa flex tadi, bisa manuver dulu. Joy, Vita ini udah jadi expert. Jadi kalau mau ditarget ya udah dia kena jadi expert. Mereka bisa main hero-hero tebel yang lain yang bisa dibawakan. Dan ya marksman juga masih ada sih sekarang. Ya, kalau mereka masih mau mainin tempo marksman-nya, menurut gue pribadi mereka harus mainin marksman-nya, takutnya setir, kulit. Buka loh di pick ketiga. Dibuka sampai Kapten Boots geleng-geleng loh tadi. Dibuka langsung loh, Bung. Ada Russian Hero ya yang datang. Bisa skateboard. Ya tapi memang ini juga untuk menghalang manusia. Dan kalau ada fun fact ya, kalau kalian mau tahu ya, ini gue lupa lihat di mana. Sans itu pakai force kurang lebih baru 56 match kalau nggak salah. Oh, belum banyak ya. Belum banyak kemarin. Belum banyak oke. Kalau nggak salah tuh dia nge-boss. Tapi harusnya itu nggak kehitung sama Scream. Pro player mah. Pro player. Pro player Ini 3 kali udah jago. Ini gila Sans loh. Ini masalahnya pro player itu ya 10 kali main udah jago banget. Beda sama ya kalau mau mungkin 50 kali ya gua harus 200 kali aja baru hantam. Oke. Tapi ini ngebuka juga berarti untuk board yang ada di Midlane harusnya. Dan hero-hero untuk Dixon yang ternyata udah di-respect nih. Dua band terakhirnya menuju ke arah Uranus dan juga Arnold. Iya begitu pun dari Dixon karena kayaknya mereka masih meyakini dari Dewa United ini bakal dihasilkan orang jahat. Bisa jadi juga seperti itu ya. Karena Dari ini ya, karena jadinya mungkin ada potongan di XP atau jungle deh. Oke lah, mereka merayu untuk ke XP dan bro. Padahal itu hero-nya mereka sendiri biasanya. Biasanya hero-nya nyawat ya, super awat. Kalau mereka menutup Brody, mereka membuka Bruno, mereka membuka Horn, mereka membuka Patrick yang untungnya sekarang udah banyak. banyak banget. Kemarin kan sempat sempit kan, sempat bermain di 3 aja. Ada Irina juga sekarang kan. Ya dan bahkan bisa disimpan buat yang terakhir gak sih kalau buat marksman-nya ya. Karena mereka udah punya 3 DP sekarang. Edit pun termasuk dari golongan hero yang bisa memberikan damage besar. Jadi mungkin harus ada XP sustain juga ya berada di ternyata operanya dulu dibuka yang akan diamankan oleh
berarti ini big jungle ya. Udah kelihatan ya. Jungle, EXP, mid, dan juga Rogue. Mereka mau nge-flexnya ke arah tiga ini supaya bisa mendapatkan roam seperti Kufra. Walaupun Kufra kita juga bisa tercounter dengan adanya gajah. Cuma yang dipastikan saat ini adalah Marksman yang dimiliki dari Onyx. Mereka ingin melihat dulu nih EXP apa yang dipegang sama Dixon. Sebenarnya berkali-kali juga momen kaji bisa digagalin sama Ultra ya. Entahlah itu satu kali tarik terus bisa di counter initiate balik. Atau ternyata ada ini kalau diamankan lalu hero satu yang bisa lompat ke belakang juga. Dan membuka satu lagi gold laner yang akan dibawakan oleh cewek ini. Dan ternyata adalah Ixia kembali muncul. Ya, ini dia dengan kehadiran Ixia kedua kalinya ternyata ya. Dan tampaknya udah mulai pada sadar juga kali ini Ixia punya potensi untuk bisa memberikan damage di early game untuk menangin lane-nya. Dan nanti mid to late game-nya untuk menang team fight besar. Oke, dan apakah Ixia yang debut pertama kali di hari ini tadi telah dibawakan oleh Ivan tapi nampaknya masih belum punya debut terbaik dan jatuh ke tangan dari cewek untuk Onyx Esports di game kita yang pertama, match kedua. Seperti apa talent emblem yang dibawakan? Apakah ada perbedaan item dan juga emblem nantinya nih Om? Ya, bisa ada persamaan, bisa ada perbedaan juga. Karena tadi kan di match sebelumnya main penetration Ixia-nya. Bisa melihat ada yang main attack speed. Tapi untuk backlaner dari Onyx wajib berhati-hati banget terutama terhadap Dixon. Karena dengan Breakfast Fighter dia akan mengacak-acak lini belakang Onyx. Alright, ternyata kali ini Dewa harus menghadapi Onyx dengan restriksi yang dia jalani. Mampukah sang anak Dewa mematahkan sang Raja Langit? FL Arena minta tepuk tangannya! Well, match akan segera terjadi bagaimana 100% dari pertarungan terakhir mereka yang dilakukan. Ini dengan satu hasil yang cukup baik ya. Dan saat sekarang berarti akan ada yang pecah kan mau nggak mau. Tapi untuk kita melihat match up antara kedua junglernya Joy versus Bang Ria. Karena udah langsung crossing lagi. Oke, crossing yang dilakukan ternyata bakal coba ditutup pada Kairi di sana. Dan bahkan Case mencoba untuk menggagalkan Keyboy. Dari baik gamingnya tidak berhasil membuat Keyboy menokang dengan lancar di depan sana. Tapi saat seperti biasa, recall kembali terjadi. Bermain dengan skateboard kali ini, Sas mencoba untuk menutup pergerakan para pemain dari Dewa United untuk berbicara batu play. Dan tadi ada dua redemption yang udah ke-trigger juga. Baik, jauh ini masih coba untuk main aman-aman aja, masih saling smoke, masih saling invasi, namun talent emblem yang dibawakan ternyata perbedaan dari usianya terjadi di match kedua. Gue sama sih dengan Assassin, berarti cewek di sini akan memainkan penetration untuk bisa memberikan damage besar dari game Rapture di bawah oleh dia. Ada quantum charge juga jelas. Dan ini kan masih tetap sama pastinya, apalagi dengan fatal yang dibawakan oleh Retail. Nah yang menarik sebenarnya bakal masuk dari kedua eksklusif, karena yang satunya fighter dengan Festival of Blood, dan yang satunya adalah Agent kali dengan Brave Light yang bakal membuat dia akan punya durabilitas ketika menggunakan Phantom Red. Ada teksturnya. Oke, Kairi di depan sana, lalu dive in, dan harus perhatikan Kairi nggak boleh sampai bonyok, kan sebentar lagi menuju Phantom Red dia Dio. Yep, dan sebenarnya kali ini masih coba untuk bisa mendapatkan ultimate masing-masing ya. Tapi nanti memang ini dengan bookingnya cukup menyebabkan. Setup di arah kartu yang pertama udah dipegang terlebih dulu oleh Naya, dan dia langsung bilang karena dia memiliki jungler. Di balik itu semua sesar sumbang. Dixon is coming up. Keyboy sekarang full mount dengan telah dikeluarkan Fontana Red dan Kyrie memotong double kill. Mencoba untuk mendapatkan case dan Keyboy is coming back. Mendapatkan case di depan sana lebih triple kill, tapi nampaknya dia respect dengan damage case dan juga Dixon. Tadi Mystic juga siap di copy ternyata ya. Berhasil untuk kumpul-kumpul itu yang untungnya nggak tumbang, tapi ternyata diambil. One last hit tahu. Ya betul, dan itu keuntungan besar ya. Terutama dengan adanya grip juga yang bisa menjadi keuntungan kalian karena diskonnya sampai dengan 90%. Itu tentu saja akan bisa membuat kalian irit di awal bulan juga. Ya, dan lihat betapa memang besarnya pressure mungkin untuk cewek ya di atas karena dia berhasil untuk unggul level sekaligus melakukan face lane terhadap Wan. Dan ini berarti dari Onyx mereka dapetin turtle-nya, mereka bisa menangis bisa untuk di gold lane. Terus itu corrosion cewek. Benar-benar ngandelin ke arah attack speed-nya juga
juga ya. Betul, karena dia udah bawa assassin kan, jadi penetration-nya juga sudah ada dan damage-nya lumayan berasa dia. Rupture lagi juga kan, ada penetration tambahannya. Tapi Kiboy masih coba untuk nge-charge. Oke, saya respon keluarkan Mesikas, jumbo. Bisa menjadi pilar utama. Satu di belakang sana, udah tidak ada lagi di macam sedang Kyrie. Tutup untuk Kyrie, 2 orang. Langsung menutup membuat Kyrie harus tiba di tempat sana, bahkan bersama dengan satu cewek. Kira terbuka bebas untuk landing-nya. Cewek bahkan sangat pressure melawan seorang awan. Yap, dan ini dia Talent's prediction ya. 60 banding 20 ya. Bahkan kalau melihat tadi Sansi kan kalau lagi Mystic kan ini stadium. Nah, itu dia. Targeting tuh. Ya, apalagi lawannya lapo-lapo ya tadi ya. Dari Sama Baxi juga. Iya, dimana jelas dia bakal langsung melompat ke depan, Baxnya juga bakal dapat action dari dia. Jadi ini bakal sulit banget untuk hero-hero yang nggak bergerak. Apalagi Onyx mereka punya 2 hero seperti itu. Sama Ixia juga waktu lagi pakai full barrage dia bakal Yep, dan itu harus dicoba ya, apalagi kan ada hero-hero yang bisa langsung main ke backline ya, dan itu yang udah terjadi gimana Mystic Dash oke lah, damage-nya cukup besar tapi dia dipaksa untuk cancel. Right, Turtle kembali terbuka saat bebas. Kyrie coming up, berjuang lebih kuat. Retribution, saya. Akhirnya dia berhasil mendapatkan kemenangan untuk Kyrie. Di belakang sana Kiboy akan coba diganyang. Mereka dikeluarkan begitu saja pun memberikan sedikit free shot. Mencoba untuk menghentikan permasalahan Dewa United. Tapi Kiboy benar-benar mau diganyang. Kembalikan kembali. Dan bus bersama dengan Kiboy gagal. Flicker dan diving membuat permasalahan dari Dewa United. Mereka berhasil mendapatkan keuntungan dengan sangat banyak. Sans gagal untuk memastikan pergerakan dari Case. Walaupun dia udah tidak ada flicker, tapi mereka berhasil kabur dari jeratan sang Onyx. Yap, dan Gold Swing sekarang sudah dipegang, tapi nampaknya di arah bottom lane dan masih coba untuk langsung memberikan damage. Wow, dan bahkan untuk di bagian bawah ini sebenarnya juga Dixon bisa memberikan perlawanan loh. Dengan apapun dia Breakfast Fighter yang bakal bisa tetap sustain dengan Emblem Fighter dan juga Festival of Blood yang sudah dibawakan. Dan sejauh ini Watt masih baik-baik saja, dia aman banget dari tadi. Yap, masih gak ada gigi-gigi yang terjadi ke arah gold lane ya. Dan ternyata dengan adanya fight tadi, kebuat dari Dewa United Esports berhasil untuk bisa men-secure 1100 gold lane-nya. Yang buat ya nanti dari segi perolehan itemnya akan lebih cepat lagi. Dan walaupun sebenarnya dari segi unik ini dapat mendapatkan item-item damage-nya ya. Kyrie bahkan dia punya stun view. Bagaimana ya Revki Point bisa-bisanya dia fail ke sana. Mendesak pergerakan para pasukan dari Onyx. Dewa United menarik Kiboy. Langsung Mystic Cut. Terus ada yang tertinggal pun. Mencoba untuk menang. Kemudian bisa diberikan para pasukan dari Dewa United. Mencoba untuk menyelamatkan cewek. Walaupun cewek selamat, itu kan dengan Lanaya. Tapi itu semua masih belum cukup. Dewa United masih mendominasi di gold lane-nya. Dan adanya Watt yang tidak terdisof ya. Tapi tarik bakal coba untuk dipaksa nampaknya, namun ada pemain dari Onyx Esports membuat Outer Mintaret pun masih bisa mereka pertahankan. Ya, dan bahkan dia cukup sustain di top lane. Bahkan cewek harus dimakan dengan heavy crossbow. Round dan perawat. Kiboy maksimal mungkin coba untuk bertahan. Tapi para pasukan dari Onyx mereka melakukan cutting. Di belakang sana mendapatkan satu. Dan nampaknya Kyrie tahu akan keberadaan dari awat yang tidak bisa dia tembus. Yang membuat dia akhirnya memilih untuk mundur dan tampung di dalam. Jadi udah mulai kecil juga ya Outer Mintaretnya dan menuju ke arah Turtle yang bisa ditegir kembali untuk kedua kalinya oleh Lanaya tanpa adanya gangguan karena ruang gerak dari Onyx sekarang udah mulai sedikit jauh. Ya, sebelumnya pernah didapatkan oleh Dewa dan bahkan dengan Baxi yang berhasil out dan bahkan memenangkan objektif untuk Dewa United. Dan sekali lagi Watt yang belum bisa pick off dan dia sudah mendapatkan item dia dan itu dapat sama tadi seperti dilakukan kayak pick off yang langsung di-follow up dengan serangan yang lain. Ya juga cukup sih, apalagi yang ke Madi sama Waduh, cara gimana lagi di sana bisa menepati sebenarnya dari Watt yang juga ini udah mulai kerasa dari efek snowballingnya ya, apalagi udah begitu bisa dikembangkan sama sekali, tapi ada tabrakan yang terjadi di arah sana, namun tidak ada fight lanjutan karena hanya bisa menarik ulur terlebih dahulu beradu pop aja karena ternyata Oh, dia pecat Onyx Real. Cewek menjadi pelan utama dengan tidak ada forbearance. Masih mendapatkan poin kill yang sangat instan. Tidak masalah Lanaya. Masuk di bawah secara pelan dan lepaskan dari Onyx. Mereka mencoba untuk menutup Lanaya. Cewek dalam kondisi tidak baik saja. item defense dalam keadaan benar. Watt yang loncat.
Lanaya akhirnya berhasil menguasai pun. Kalau perawat dia masih bisa selamat dan mungkin Dewa United bisa menangkan pemain dan mereka. Tadi untuk Sony juga gak terlalu lama ya, ketika Wattnya pun sudah hadir lagi saat blok pertama pun akan segera muncul. Namun dari Dewa United Esports ini mereka berani banget tabrak-tabrak orang. Ya itu terlalu dalam sih menurut gue. Jadi ruginya jelas dengan gold yang bisa ekstra didapatkan oleh Onyx sendiri. Tadi bilang nanti ada Haskell dan juga Berserker untuk kuat. Jadi untuk retail yang sekarang ini jelas sudah nge-bypass untuk tidak membeli Windtalker. Haskell, Berserker, next-nya dengan GDS, mungkin Grand Dragon Spear yang bisa dibeli. Dan masih dengan Ice Queen One untuk Sun. Oke, damage-nya belum terlalu besar, tapi ada efek sisi, efek slow. Mungkin dia paham betul apa yang dia cari, sementara ini untuk dari sisi yang mereka miliki. Tapi dengan adanya Lord sudah sedikit terkena poking oleh Lanaya, mereka mencoba untuk mencari Kairi di depan sana. Ingat, Kairi kali ini nggak boleh terlalu dive in. Oke, kita tahu dia punya sisi dan Opung. Ada apa tuh di bawah situ, Pung? Ada skin baru ya yang bisa kalian dapatkan kena diskon 30% untuk 10 kali draw yang pertama. Udah punya belum Lilian lo? Wah, aku sih udah punyanya. Ada Freddy di pasar pun. Coba untuk berubah. Sifat kembali terjadi. Dari Watt dipegang oleh Kyrie. Berhasil mendapatkan sosok Watt di sana. Watt harus hilang. Silent Wrestler dikeluarkan Keyboy. Bahkan Manik sudah hampir Retribution yang diselamatkan Lanaya. Membuat mendapatkan dari Onyx. Mereka buru ke arah belakang. Kata Keyboy, Kyrie, where are you going? Keyboy nggak bisa selamat. 2 berbanding 3. Setidaknya mereka masih punya power defense. Iya, tapi 3 pemain dari Dewa United Esports yang kali ini bakal coba untuk memaksa adanya satu outer mid turret dengan cukup berani. Dari Onyx pun masih melakukan defense lagi ya. Lord pertama sudah hadir di arah bottom lane pula, namun ini fight-nya Dewa United mereka ngacak-ngacak setup dari Onyx, Om. Ya, Case berani banget juga tadi ya. Efek dari eventnya dia memang cukup mengganggu tadi. Untuk siapapun yang akan menabrak. Dan bahkan tadi kena ke cewek, sehingga cewek bisa terpick off pada akhirnya. Dan akhirnya tumpah lah kill yang terjadi. Apalagi kill notification-nya pakai tim favorit kalian kan. Wah, itu dia. Jangan lupa beli ya. Tapi Sako melihat ada Keyboy. Sako pun memakan Keyboy juga nggak masalah sebenarnya kalau mereka bisa menyelamkan seorang Keyboy ke dalam lautan level. Wah, ini flicker Divine Judgment ready nih dari Shaco-nya. Cukup waspada untuk teman-teman dari Onyx dan nampaknya kali ini apakah tiket? Wah, super rawat. What moment is real? Mencoba melakukan Kyrie. Kyrie gagal untuk pulang. Super rawat Supriyadi dengan instingnya berhasil menutup Kyrie. Sebenarnya ada 3 rumput tapi dia ngecek rumput terdekat dan berhasil membuat Kyrie gagal untuk pulang. Wow, sebuah strafe yang menggagalkan recall dari Kyrie dan bahkan follow up dari Dewa United ini juga cepat. Ini membuat dari Kyrie harus terpunish untuk ketiga kalinya. Dorongan demi dorongan dari segi penyihir yang sudah digagal Dewa United sudah dilakukan juga Onyx. Mereka tertekan. Ya, sangat tertekan dan mau gak mau mereka harus bisa menang. Karena mereka punya stun, mereka masih punya cewek. Jadi untuk defense, jadi bisa dijaga kalau jarak mereka ini ada di luar dari kaki. Kalau memang Onyx defense jatuhnya bahaya banget. Kalau kan ada Mystic Rush Scorpion. Walaupun ketika Scorpion dan gue tadi itu nggak sampai ke arah case, kalau sampai itu bahaya banget. Kali ini dia spamming mau nggak mau untuk mengusir para pasukan dari Dewa United karena nggak ada lagi poking yang bisa dilakukan. Spamming yang dilakukan saat ini itu adalah maksimal yang bisa dilakukan saat tadi Keyboy mencoba untuk men-charge. Lana di depan sana bakal coba ditahan. Poking dia bisa coba terjadi. Mereka tidak mau terlalu tunggu. Sako berjalan cewek. Soalnya kalau terjadi dan pun harus dimakan. Nixon tutup cewek berusaha makan Sako. Kali ini para pasukan dari Omi mereka ada movement pasukan Sako bersama dengan Lanaya. Lanaya yang menjadi korban kedua keganasan dari para pasukan Raja membuat Dewa United harus mengendorkan permainan dan mulai coba respect dan mulai coba bisa memakan cewek sih. Kalau mereka biarkan cewek seperti ini terus, Ixia-nya bakal bisa lebih kuat dalam 5 menit ke depan. Ya, ada Mystic Gush, full barrage, karena efek slow semua damage masuk. Itu yang diharapkan ya, dan itu baru terjadi di saat fight yang benar-benar combatnya close banget. Ya, dan memang terlalu, ya sekali lagi sih dari Dewa ketika mereka kalah, ini team fight-nya ada terlalu jauh masuk ke wilayah Onyx. Oke, walaupun masuk di wilayah Onyx, tapi mereka ingin segera menyelesaikan dapat. Retribution-nya kayaknya berhasil dapatkan Kairi. Karena saat tidak ada counter, Cesar melakukan coba dikanyang. Berhasil mendapatkan Nixon. Sementara untuk Priyansi, dia beri dari belakang. Mencoba melakukan flexing, tapi nampaknya gagal. Karena udah mulai tertutup pergerakannya oleh perpasukan dari Onyx. Super Rawat harus udah mulai mundur ke arah belakang. Flanking yang dia lakukan sebenarnya oke. Damage-nya besar.
besar. Cuma tadi dia nggak punya space full. Ya, itu nih heavy crossbow sekali tembak ya. Dia ke Ixia. Ixia. Iya, langsung harus pulang juga dan Grand Dragon Spear bagi Juan. Jadi sebenarnya dari kedua marksmannya mungkin sudah sedikit damage. Onyx, Pelan dan Pasti mereka sudah mulai membalikan goldnya ya, atau mulai mengejar ketertinggalan gold atas Dewa, dan bahkan ini adalah Enhanced Lord yang bisa ditemani oleh tim Onyx. Apakah ini menjadi titik comeback untuk Onyx yang sekarang udah mempersempit dari gold gap yang sudah terjadi, dan 5 pemain dari Onyx udah ready. Jarang banget Onyx mendapatkan turret pertama mereka lewat Lord. Mereka baru mendapatkan turret pertama mereka loh. Over di mid lane itu berkat Lord. Dan ini cukup jarang loh dan juga Omawa. Biasanya mereka sudah bermain dengan makronya, mereka udah tahu gimana caranya dapetin turret. Tapi sekarang Dewa United agak sedikit terbayar 4.000 gold dan langsung dikejar belakang satu menutup pemain di depan sana. Terus telah dikeluarkan. Langsung ada dipecat pun for key point. Free hit, Dixon tutup kanan cewek. Gak peduli apapun yang terjadi di cover. Lihat cover yang terjadi antara Musa juga saat membuat seorang Dixon gak bisa ngapa-ngapain. Tidak berkutik di hadapan Sas dan juga Boons. Dixon ini tipikal XP line yang berani tuker ya. Dia mau gak mau nabrak ke belakang, yang penting cancel. Betul, dan tadi ada 2 layer ya dari Onyx sendiri. Dari Boons bahkan yang di belakangnya ada Mystikus, ada Bus aku turun. Mundur, dia tahu nih seorang Dixon dari tadi habitnya adalah loncat ke arah cewek sampai dia harus tutup full barrage, dia mundur ke arah belakang. Tapi karena kali ini cewek nggak mungkin nutup itu dan kekurangan damage, akhirnya Boots yang akan turun ke arah belakang. Akhirnya Boots lah yang harus mundur. Yes, dari item build-nya juga jelas sih. Untuk cewek sendiri hanya mengandalkan attack speed dari corrosion. Sisanya dengan full damage item, bahkan mengandalkan basic attack dia nantinya. Karena dia punya berserker, dan juga dia mengandalkan critical chance yang didapatkan dari Husklow. Barbell buff-nya berhasil dimakan kali ini, diduduki kembali. Pencurian 1 untuk 1 nampaknya. Tapi untungnya ini jungler yang gak dependen sama Purple Buff ya. Jadi mungkin dalam keadaan yang sekarang udah mulai dipegang sama Onyx nih. Udah berbalik unggul lagi. Yang kali ini membuat dari Dewa United justru harus kehilangan banyak taret-taret atas serangan yang tadi terjadi. Ya, dikarenakan memang dari Onyx ini mereka menempuh inisiasi yang dilakukan oleh Dewa tadi. Konsil yang dibuka, jelas itu adalah pertanda untuk melakukan inisiasi, dan terlihat dengan cukup nyaman itu langsung dibuka full barrage-nya, dan full barrage akan memancing Dixon untuk langsung melompat ke depan biar tutup. Cuman itu lagi sayangnya masih ada flicker dan juga ada 2 layer yang dilakukan oleh Onyx. Ini berat juga untuk jalanin lane jauhnya dari Dewa ya. Karena dari tadi udah mulai susah nih sama Kairi. Yang kita tahu mobilitasnya kenceng banget juga. Namun kali ini ada sedikit zoning out yang sudah dilakukan Dewa United melihat ada Lord yang Telah muncul para pasukan dari Onyx, mereka masih mencoba untuk melakukan fight time. Terlalu jauh kalau melihat cewek dan juga sang dan bahkan agak sedikit hilang vision ya. Boy, perlu buka vision supaya cewek sama sang maju ke dalam pitlot. Tapi satu lagi, Dixon masih punya flicker kali ini. masih bisa inisiasi bahkan ya Hakun Tapi dipaksa T5 kembali terjadi penjagaan Lanaya. Dipecahkan kembali terjadi penjagaan Ramsan. Captain akhirnya hilang. 2 dan bahkan cewek jadi korban kekerasan dari Dixon. Membuat para pasukan Onyx mereka boro-boro dan Kyrie gak bakal bisa selamat ketika dia terlalu berada di dalam permainan dari Dewa United. Dan lihat, 3 hilang. Ini bencana untuk para pasukan Sang Raja Langit. wah nampaknya kali ini pun juga bakal diusir mundur lagi ya. Top lane-nya mereka akan segera menyelesaikan best turret-nya. Apakah akan menyelesaikan? Apakah mereka best turret? Akankah menjadi endgame? Mereka akan tak bertahan karena para pasukan dari Dewa terlalu kuat. Ini bencana. Sang Raja Langit dipaksa untuk bermain dengan kemenangan yang pertama atas Dewa. Wow, Dewa United berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama dengan adanya potensi untuk mengacak-ngacak semua setup yang dilakukan oleh Onyx dan snowballing dari iritelnya walaupun menjadi sebuah mimpi buruk untuk Onyx di game yang pertama. Mereka fokus ke arah Suns. Mereka nggak peduli apapun yang terjadi. Suns target utama. Shutdown akhirnya terjadi yang membuat Onyx harus porak-poranda. Kyrie versi pribadi nggak cukup di sana. Wow. Dan lapo-lapo Dixon yang memang membongkar pertahanan yang
sudah dibangun oleh Onyx tadi. Dimulai dari ketika dia berhasil untuk mendapatkan Suns, Reverse Fighter ke belakang. Dan itu membuat cewek juga gak bisa akhirnya untuk sustain. Karena mau gak apa-apa baru kita langsung ditutup dan dia harus kabur. Dan wow, ini emang terlalu riskan juga sih. Apalagi tipikal Dixon yang suka main ke arah belakang. Dia berani kan? Dengan dua hero yang kalau lagi ultimate, Diam. diandalkan itu lagi diam. Betul. Dan itu udah kelihatan banget bener-bener dipukulin, di cancel, dipukul mundur, bahkan di pick off. Dan itu ngebuat space juga untuk Case dan juga Watt-nya ini maju ngasih damage. Benar, dan bukan hanya dari Dixon ya, sebenarnya masih ada Kanja juga. Iya. Yang bisa masuk untuk inisiasi, narik dengan defender seperti dia. Jadi banyak lah. Dan Valentina juga kan ada efek Terrify. Masalahnya selain efek Terrify, mereka targetingnya sih. Kalau gue lebih ngeliat Dewa ini targetingnya mereka tahu siapa yang harus mereka makan. Mereka tidak terlalu fokus ke arah cewek, tapi mereka fokus ke arah Suns. Cewek itu ditugaskan untuk Dixon, udah Dixon aja, di following up atau cukup urusan belakang. Tapi yang mereka pastikan adalah Suns tumbang, shuttle terjadi. Kyrie nggak bisa main play karena yang bisa dilakukan hanya bernyanyi ke sana. Damage-nya besar. Tapi Lanaya sekarang dia dengan tanknya tidak terlalu berasa. Dan Awat nggak pernah kedeteksi di mana Awat berada. Ya bisa tiba-tiba lompat ya. Dia lompat, dia free hit, dia jauh, dia nge-flank. Nggak terpredikted pergerakan dari seorang perawat. Cuma satu momen doang tadi ya yang di inner turret bawah, Iya. lompat ke depan. Lompat. Tapi habis itu udah selesai. Dan wah, epic crossbow tadi ketemu. Wah, itu sakit Suns itu banget. ngejar kan? Iya. Wow. Dia pas sekali meledak heavy crossbow-nya bubar semua, apalagi kalau udah meta kumpul gitu, enak banget apa. Dan kebalikannya, ketika mereka bubar, Lanayanya tiganya nggak berasa. Betul. Karena dia posisinya nggak menang unggul dan nggak kalah jauh juga si Lanayanya. Ya, sampai player of the game by Samsung Galaxy S23 Series 5G jatuh ke tangan Dixon dengan lampu-lampu dia. Permainan berani yang dimainkan oleh lampu-lampu dan memang harus dilakukan oleh Dixon tadi berjalan sangat-sangat mulus sekali. Reverse Fighter yang melompat ke depan untuk meng-cancel adanya Mystic Gas maupun Full Barrage. Dari itemnya, first item dia punya Fury's Hammer ya untuk mengincar penetration dan juga membongkar Rapture. Ini jelas damage ini dipegang oleh lampu dan juga ada Bloodlust setelah itu. Dua item ini sudah cukup untuk bisa menopang dia di early game. Dan lambat laun di build up sampai dengan late game di mana dia sudah menjadikan Fury's Hammer-nya ke Hunter Strike. Tapi ya memang dengan Festival of Blood, ini membuat lampu-lampu terlihat sangat sustain. Dia tebal, dia kuat, dia juga punya efek passive shield nanti yang bisa dimainkan. Apalagi sinergi dengan Bloodlust juga ya. Betul, Semakin tinggi lagi. Maksimal sih buat spell skill-nya dia. Yep, oke. Dan ini yang ngebuat ya dari Dixon pun ya sustain, punya damage juga. Ya. Jadi sekali tiban pakai pedang Breakfast Fighter. Seneng ya langsung ya. Ya soalnya lifesteal-nya udah 40%, Bloodlust 20%, dari Emblem Fighter 10%, dari Festival of Blood 5 tambah 3 kan 8 kan. Dragon juga ada Oracle, udah dapat ada Oracle juga tambah 30% lagi buat lifesteal-nya. Jadi udah tebel banget jelas dia. Ya semakin berani lagi ya. Berani banget. Nabrak apalagi tadi dalam keadaan yang cukup unggul dari sisi Dewa United juga. Iya. Ya itu menjadi sebuah ancaman besar ya berarti. Tapi kita bakal recap apa yang terjadi di Highland. Wow, ya dari highlightnya mungkin di early game ini masih saling pukul-pukulan sebenarnya. Jadi kita bisa melihat atau bilang bahwa di early game ini masih cukup berimbang. Tapi lambat laun lihat bagaimana zoning yang sudah dilakukan oleh Dixon ini cukup bermanfaat bagi Dewa dan Belok gitu ya. ini ya, itu udah pas tapi nggak ada follow up ya buat Ibori juga. Karena yang di belakangnya udah dijauhin tadi sama Lanaya, yang membuat mereka langsung sulit. Dan untuk Ivan yang ini, Woods rela untuk meninggalkan lane-nya tapi langsung di screening juga oleh Dixon. Dia tahu lane dia ini bakal tinggal jadi ikut masuk nyusul, jadi nggak ada kekurangan orang. Waktu event dilakukan oleh Dewa United. Dan pelan-pelan juga memang kalau di belakangnya harus bisa maksimal ngasih gasnya atau cewek buka full barat sampai bisa masuk. Onyx mereka masih tetap bisa menang. Tapi kalau mereka tidak punya dua hal tersebut akan sangat kurang sekali power dari Onyx. Dan itu tadi bukaan yang manis ya, dan buat dimana dia tahu memang kalau ada Joy di dalam rumput dan harus imbang juga. Dan mungkin kekalahan dari Dewa United adalah ketika mereka terlalu maju masuk ke teritori milik Onyx. Lihat tuh, kuatnya jauh banget dari bawah. Wah ya, itu damage juga besar ya. Heavy crossbow-nya dapat, terus juga tinggal Kyrie yang sudah di-pin, udah gak bisa kemana-mana. Dan akhirnya game pertama jatuh ke tangan Dewa United, di mana permainan dari kuartet MTL yang dibawakan plus one ini masih menang juga sejauh ini. Yap, si
menjadi sebuah kemenangan yang begitu manis, walaupun memang tadi ada beberapa momen ya hampir tapi untungnya masih bisa dipertahankan juga, apalagi dengan adanya item-item yang sudah dibawakan. Ya, dari case-nya dia cukup respect ya. Langsung ada Winter juga untuk item keempatnya. Dixon tadi kita bahas ada Blood langsung dengan Fighter, kemudian sustain dengan 40% fail steal dari Watt. Full item di mana di early game ini bisa head to head berhadapan dengan cewek, di mana inisiatif dari cewek mengincar untuk bermain critical. Ini ada BOD dan mungkin pasangannya bakal ada Melvic Ron yang dibuy oleh dia jadi main penetration juga. Dan untuk mananya dengan emblem fighter, tank dan hero jungler tank seperti ini yang bakal bisa mendominasi untuk setiap kali ada kontes di objektif. Dan yang menarik sebenarnya adalah item yang dijual oleh Kairi ya tadi. Kalau boleh dia punya Starly Percent. Per itemnya Starly Percent. Jadi saya item kedua, baru Blood Wings ya. Namun yang perlu diperhatikan adalah pergerakan dari case-nya juga ya. Dia punya tenacity untuk membuat ini lebih sustain, tapi lihat kembali tidak terpukul. Iya, cukup berat sih sebenarnya, dan dengan emblem yang dipakai belum match ya berarti buat Kairi ini berarti bahwa dia harus berdangsa ini ngelewatin banyak hantangan, rintangan ya, karena depannya di Baxia dengan firmness ada, Concasive ada, Season Hunter juga dibawakan jauh lebih cepat untuk bisa mendapatkan objektif. Turtle lah, Lord lah, dan di belakangnya ya susulannya ada Sako dengan emblem support juga yang dipakai. Jadi ada extra movement speed plusnya juga dia punya agility. Jadi sangat-sangat cepat sekali pergerakan dari Kaja untuk bisa mengejar. Dan siapa juga ya udah nggak usah dikejar juga. Kairi dengan tipikal dari Joy ini kan dia harus nabrak ke belakang kan. Si damage harus tempelin badannya pakai electric dia field. nggak perlu repot ya, tapi Iya. flicker sama ini tuh terlalu jauh dia kalau ngincer Awat. Kedua, dia di antara tiga ini yang bisa dia makan yang tersisa selain Awat cuma Case. Soalnya posisi di Case itu udah bener-bener bolak-balik tempat belakang. Dia mau ngajar siapa? Baxia udah throttle, Sako dia udah dikacangin doang. Dan sekarang ketika dia fokus ke Dixon, dia udah terlalu jauh. Dixon aja udah nge-zoning out dia. Dan nyari Awat gak kedeteksi posisinya di mana nih Awat sekarang. Terus Dixon juga tebel banget breath smite kan. Ya udah breath smite, tapi Dixon kan udah pasti di belakang. Kalau Kairinya mundur ke belakang, permainan tim participation ini akan lebih banyak. Kenapa? Akan ada front to back yang udah pasti dipegang Dewa. Betul, mereka punya itu tadi, ada Iritel untuk Rich Guy. Kita udah lewat bersama dengan Middle Carry juga. Jadi Watt ini aman banget dari early game, tentram dia. Meskipun tadi kita melihat dia itu di zoning di freeze lane-nya, tapi waktu ada bukaan, waktu ada celah bisa dimaksimalkan dengan luar biasa oleh Watt. Dan kebalikin semuanya dari sana. Ada Kibo dan juga Sako untuk setback bersama dengan Force teman. Tapi ini dari Dewa, permainan mereka di mana mereka terlihat strong, apalagi dengan draft yang sudah dipakai. Dan cukup mengejutkan juga dengan kehadiran lagi dan lagi Glass Cannon draft yang dipakai oleh Mau boots doang kan tadi dia jadi satu. yang dihajar. Jadi ini benar-benar Glass Cannon loh semuanya. Joy Demons ya kan, Lord Demons, Isia Demons. Cuma Ufak itu ada Kupra. Problemnya adalah face position dari Sans yang sulit banget untuk bisa diamankan. Bahkan tadi ketika mereka fokus ke arah Sans, gak ada pengamanan. Ketika ke arah cewek, mereka siap. Udah ada Sans, udah ada si Boots. Tapi ketika fokusnya ke Sans, mereka udah gak siap. Nah ya, karena kan cewek kan selalu paling belakang. Cewek paling belakang. Cewek tuh udah jauh banget tadi, udah sampai di Orange Puff. Sampai tuh. Sampai, cepat. Pakai grab gak? Pakai grab. Wah, Sama pantesan. diskonnya jangan lupa. Iya, cepet nyampainya, cepet nabungnya karena ada diskon terus-terusan dari Grab nih. Apalagi sampai dengan 90%. Langsung summon QR code. Wow, langsung scan di bawah-bawah ya, di sini ya, udah ada di sini. Oh, udah ada. Jangan scan di muka saya dong. Jangan. Ya, jadi kalau kalian mau dapetin diamond atau skin hero Mobile Legends juga, langsung ya tungguin saja challenge dari Grab. Ya, betul banget. Jadi buat kalian semua, skin di bawah sini tanpa berlama-lama, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai sedikit pun terlena. Kalau kalian, udahlah nanti aja, ntar tiba-tiba habis promonya, Iya. sedih. Jangan dinanti-nanti. Jangan dinanti-nanti. Kalau bisa sekarang, kenapa enggak? Yang bisa disegerakan. Betul. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Betul sekali. Dan ya pasti juga kita akan melihat tentunya game kedua akan seperti apa ya. Dengan adanya mungkin draft yang cukup tinggi ya di bukanya ya dari Sans dengan boardnya. Betul. Iya, karena mungkin dia pengen buru-buru pulang kali ya. Pengen buru-buru banget. Buru-buru banget. Kalian tidak buru-buru untuk
nonton pakai hero favorit apalagi dapetin paket data. Emang kenapa sih Ul kalau gua buru-buru baper dengan hero favorit gua? Karena ada cashback maksimal 5.000 Poco Point. Itu harus buru-buru lagi. Waduh, gua sih emang anak kontrakan kayak gua nih emang demen banget cashback, gratisan ya, diskon. Waduh, makanya Grab dan juga OVO luar biasa deh. I love you diskonnya. Dan tentunya buat kalian semua anak-anak kosan kontrakan ya kan, mereka udah pasti tahu lah kebutuhan belanjanya beli di mana lagi sih kalau bukan di Indomaret. Betul, tapi kalau kalian belanja doang nggak aktifin member Indomaret Point tuh, aduh kalian nggak dapat untungnya legendary, bisa dapetin diskon, dapetin produk gratis, dan bahkan ada merchandise banyak. Dan buat kalian semua yang ke ML Arena, aku serem teriak-teriak, no, di depan ada namanya ini Apa tuh? Indomaret dadakan. Cuma buka kami sampai minggu. Iya, tadi tulisannya 6 sampai jam 21 tetap buka di hari Sabtu dan Minggu. Ada tulisan. Tuh, tetap buka, gratis parkir, parkirnya di bawah tuh. Oh, di atas kan repot. Nah, habis ini kalian juga bisa dapetin main kopi tadi. Terus juga buat kalian yang datang nih ke boothnya bisa langsung sana tuh, ada Grace Diamond juga 37 diamond tadi. Lumayan. Mampu buat beli Starlet member. Bisa dong. Biasanya kalau ini buat change nick kan ganti nama terus tulisan. Mahal loh ganti nama tuh hitungannya. Makanya pakai diskon. Buat kalian semua jangan lupa ini bisa 30% para pecinta kopi, para anak senja asam lambungers. Jangan lupa ini pakai poin ke 30 sangat asam lambungers ya. Ini asam lambungers. Kalau kopi juga nggak masalah. Boleh. Ada coklatnya, Tehnya ada. juga ada, apalagi ada eksklusif deals, diskon sampai dengan 30%. Jadi langsung aja pakai kode promonya Point Coffee 30. Ini kalau KB bersatu dia bisa gitu. Green tea matcha, matcha latte. Matcha latte itu mulu nggak ganti-ganti itu. Semua banget. Oke, kita balik lagi setelah seluruh promo yang sudah diberikan dicatat dari Kading. Yap. Kita melihat kalau game yang dilakukan game yang pertama ternyata bisa mematahkan sang Raja Langit dengan line up kemenangan mereka. Ini yang dilawan adalah line up kemenangan dari Dewa juga. Ini setahu aku, seingat aku ya, kemarin Ivan loh. Line up line up kemenangan Dewa ini mungkin adalah pertama kali melawan line up kemenangan Onyx. Betul. Seingat aku tuh itu. Betul, ini pertemuan perdana juga ya. Perdana. Namun ini juga ada yang perdana tadi ya dari mungkin yang dibawakan sama teman dari Onyx, adanya Gordon juga ya yang ternyata masih sama Waduh, anti Onyx. Nah, ini yang suka komen-komen, casternya berat sebelah nih, begini-begini. Lihat, dia pakai jersey Onyx tapi tulis full anti Onyx. Dikasih langsung jersey ini sama kepala suku Woi. dari Onyx, luar biasa ya. Dan nonton bareng Sonic lagi. Nonton bareng Sonic di situ juga. Untuk kali ini ada Boots nih, sang kapten yang melawan dengan Dixon head to headnya. Memang bisa dibilang Bob. Happy birthday Dixon! Hey. Dan happy birthday! Selamat ulang tahun Dixon! Kemarin mereka menang ngasih kado ke Om Gadun. Apakah kemenangan mereka kali ini akan menuju ke arah Dixon? Happy birthday Dixon! Panjang umur, sehat selalu. WATB. Wish you all the best. Sangat singkatan. GBU. Cemiu lah. Apalagi TBH gitu. SPBU. TBL? Dan takut banget lah. Takut banget Tapi loh. mau birthday boy, apakah ini akan menjadi sebuah kemenangan hadiah yang manis? Ya, 2 kali loh. Dixon. 2 kali loh Dewa United. Kemarin untuk Om Gadun, sekarang kita lihat apakah benar hadiah untuk Dixon. Karena Apa kemarin teori ulang tahun menang? Ya, kemarin soalnya udah langsung di ini di depan kan, surprises juga. Dan apakah ini akan menjadi sebuah hadiah yang manis kembali atau justru Onyx yang sekarang sudah tertinggal 1 poin? Ya, bahkan apakah ini akan menjadi malam yang berat all night long untuk seorang Dixon ketika bisa di reverse oleh Onyx? Kita nggak tahu. Ya, dong, lagi ulang tahun nih. Udah menang 1-0. Happy birthday Om David. Justru happy birthday itu buat doanya baik-baik dong. Om David, ucapannya udah diajak jalan-jalannya belum kita ya? Ditungguin loh. Katanya ke bawah. Ke bawah apa? Ada parkiran. Ada parkir. Parkir. Aduh. Oke, tapi kita bakal melihat lagi mungkin nantinya dari Onyx akan ada sedikit shifting lagi dari segi draftnya juga. Betul.
Karena tadi aku bilang dari terburu-buru untuk membuka ke arah boardnya, langsung di counter balik dengan adanya hero yang bisa lompat backline. Walaupun mereka udah bermain dengan fleksibel picknya ya, biasanya itu bermain dengan fleksibel di second picknya. Ini mungkin agak cukup menarik ketika mereka terlalu terburu-buru untuk pick arah board. Sebenarnya juga nggak masalah. Cuma yang akan jadi beban adalah ketika mereka akhirnya sadar kalau misalnya Kaja ini bisa menjadi jawaban. Kalau Kajanya ditutup, mungkin masih ada Cho. Sama-sama dia siapa juga yang bisa diketuk Cho. Ya, yang ada Kaja lagi dan Fredrin yang akan diatur tendangan dari Onyx yang masih kembali fleksibel. Tadi di game yang pertama, Fredrin tuh langsung di ban ya. Ya, tapi sekarang terbuka ya. Tadi Frederick di-ban oleh Onyx karena mereka ada di segmen pick. Tapi kali ini terbuka peluang untuk mendapatkan Frederick dan langsung diambil. Dapat Sia ini yang oleh Onyx. Mereka nggak mau si Fredrin ini terhambat ya. Biar ada Sia, apalagi marketnya cepat. Dan ternyata udah langsung dijawab lagi dari ini sudah tiba satu hero nyaman lagi untuk Case. Wow, ya. Ini yang masuknya memang posisi tetap bisa di-flex, tapi Eve ini memang hero penyandang. Justru banget kita tahu lah dengan hero-hero seperti Parsha maupun Parsha. Dan ya, Eve ini bakal bisa mungkin menghandle Frederick ketika ada tim besar. Cuma satu hal lagi, mereka juga masih membuka Valentina. Kalau Valentina sekarang tidak diamankan oleh Sun, mungkin akan menjadi band name berikutnya. Cuma kalau mereka nggak mau ngamanin Valentina, mereka udah harus bisa ngamanin Rollnya terlebih dahulu. Dan ternyata Joy-nya kali ini akan menjadi flexibility. Dan bahkan kalau bisa aku bilang ya, Joy-nya tuh di arah yang eksklusif. Sekarang aku lihat Joy-nya tuh di XP dan mereka nggak pakai Frederick untuk di posisi dan jungle. Ataupun bisa dibalik lagi ya, karena Onyx ini bilang cukup favorit dengan adanya Fredrin XP dan cowoknya seperti itu Victor yang tadi sudah dibacakan oleh Momo juga, bagaimana ada Sancho sebagai power dewa. Ya, selain daripada mungkin kalau salah satunya lagi tapi bakal Mungkin akan bisa menyebutkan keadaan dari Joy dan juga Fredrin Ruby yang kemarin sempat dibawa juga untuk sakti. betul. Ruby juga memang dengan efek CT-nya yang besar ya. Dia bukan single target tapi lebih ke multiple target. Dan Sako kemarin dengan Ruby-nya dia luar biasa sih, dapat thermal 2 kali. Yep. Dan ternyata Martis terlebih dahulu yang bisa diamankan ya sebagai satu vendor untuk Lana ya. Dan juga Rabbi Ignatius juga belum terlihat adanya gold later dan mid later harus. Benar-benar ditahan ya buat marksman ya. Valentina ini bisa menjadi jawaban. Bisa menjadi jawaban atas tidak maunya akan ada AMU-nya. Ini juga bisa membuat seorang Martis terkena burst. Yang harus diperhatikan adalah mereka udah mulai sadar kayaknya terlalu terburu-buru untuk nge-pick di game pertama tadi. Sekarang akhirnya mereka main ini, mereka tunggu dengan adanya Sans dan juga Tosok dari Mapnet di last pick mereka. Cuma keuntungannya mungkin ini bisa di tangan dari pasukan Dewa ketika mereka sudah terlebih dahulu melihat full line up dari Onyx. Ya apalagi di sini hero dari Sans bisa dibuang semua. Seperti misal Valentina di defense sekarang nextnya ya masih ada Paramis dong jelas. Atau Faria. Atau Faria Paramis sih lebih. Ini bisa berdekatan nanti rasa ini plus minus ya mungkin. Plus minus tapi nanti decimatenya bakal sayang banget. Iya, jadi miss ya. Jadi miss takutnya. Oke. Yang aku lihat sih kayaknya nih mid lane-nya bisa menunjang Kairi untuk team fight. Kairi udah jadi badan, tinggal Kairi gimana caranya dia dijaga tidak bisa di following up untuk segi damage-nya. Karena kalau ngomongin dari seorang EXP lane yang akan pakai Joy ini mungkin awas akan menjadi bulan-bulanan warga sih menurut aku. Dia bakal dicari sih. Ya jelas ya karena dia selalu bakal bermain di belakang, tapi what player-nya menurutku gak terlalu offensif banget. Dia selalu bisa jaga jarak, dia defense, dan dia tahu kapan timing. Waktu temennya udah mulai dekat nih, baru dia kelihatan tahu dia bakal maju. Dia ngomong dikit-dikit. Jadi waktu pas sudah ada teammates yang masuk, darah itu lawan separuh, teammate bisa diinisiasi nyaman tadi oleh Dewa. Oke, dan mungkin kali ini bakal ada plot ya. Karena plotnya ini enak banget buat bisa dari Onyx ya, bisa untuk kejar ke arah di belakang, falling star, bisa juga untuk dipakai dari Dewa yang kali ini bakal ngepick dulu untuk bisa dalam lane jauhnya karena ini udah sih dari Onyx fight up. Dengan Franco, efek suppress
Irindel. Shaco mau ngambil laner dulu. Masih ada Cloud, Irindel. Irindel sih, harusnya dipegang Irindel dulu sih. Nggak ada yang setelah mandiri. Bruno ternyata. Dia ambil Bruno terlebih dahulu. Dia benar-benar ingin dia sendiri menang laning, positioning. God laner mandiri. Kalau yang mandiri Hustle first item ya kan punya stack 10 udah tendang semua. Tendang semua ya. Tendang semua. Dan ini juga sebenarnya masih menjadi tanda tanya besar untuk Onyx ya. Bagaimana mereka akan melakukan adanya deteksi untuk edit ini yang masih fleksibel. Betul. Jadi tinggal dikeluarin semua dari line up-nya ini hero-hero yang akan dipilih oleh Onyx dan Dewa. Last pick-nya itu bisa counter balik lagi. Nah, tapi lebih ke marksman standar sekarang Matrix yang sudah dipakai jadi untuk badan depan masih ada. Lilia. Dan Lilia keluar. Waduh, Lilia Sans ya. Dan ini aku suka ya, pemilihan Lilia dengan efek slow-nya dia. Angry Block-nya ini akan mematikan Martis dan Edit. Yap, dan dia juga cocok banget sama tipikal Sans yang dia emang suka nge-bait dulu kan. Betul. Dia bisa ngepok-ngepok dan dia bisa kabur dengan Black Shoes-nya juga. Dan ini sedang diskusi dari teman-teman Dewa, akan kemana editnya? Bakal ngambil XP lagi, fighter lagi, atau roamer lagi? Dan mereka bisa ambil fighter juga sih, Yep. kalau memang dibutuhkan ya. Buat fighternya. Masih ada mungkin sekelas dari Expo, masih ada Lampu juga masih ada. Atau mau roaming